bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tingkat rintangan eksplisit yang harus diatasi sebelum perusahaan mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek R&D. Jadi banyak sekali perusahaan ini yang memiliki rintangan yang amat besar dan harus diatasi bagaimana. Lalu mengembangkan dengan R&D tadi atau pengembangan produk diteliti, penelitian, setelah itu nanti dikembangkan atau research and development. Akan berimplikasi juga nanti pada market development, pada pengembangan pasarnya. Bagaimana pola-pola yang terintegrasi, yang saling terkait, dan tidak bisa dipisah satu sama lain, ini akan sangat berpengaruh pada pengembangan market, perkembangan pasarnya. Kalau kita kontekstualisasikan dalam dunia pendidikan, barangkali sebuah stakeholder dalam pendidikan ini tidak akan bisa dipisahkan. Jadi semuanya itu ibarat sebuah sistem yang tidak bisa dianggap sepele satu sama lain, sehingga ini akan menentukan bagaimana sekolah ini memiliki kalau di perusahaan itu mungkin pangsa pasar, tapi kalau kita di lembaga pendidikan itu trust, ya trust, kepercayaan. Jadi lembaga pendidikan ini akan berada di hati masyarakat ketika masyarakat ini percaya. Nah, ini dibangun dari sebuah sistem yang terintegrasi, sistem integration. Nah, ini kemudian perlu juga dipoles-poles ya, ditambah dengan nilai-nilai yang menumbuhkan kepercayaan terhadap jasa-jasa itu sendiri. Nah, ini digambarkan di sini, enhance value added service. Terkena refocusing untuk kegiatan PPKM ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan teori-teori tadi, teori bahwa pengeluaran dan sebagainya itu, bagaimana ini di dunia pendidikan ini, Pak Guru, Bu Guru yang pegawai negeri setiap bulan dapat ini, biar muridnya ya dapat ilmu yang sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Nur Hamid tadi. Jadi pertanyaan itu, apakah bisa itu teori-teori ini sekarang ini, bagaimana nih menghadapi situasi yang sekarang ini dengan teori-teori yang kemarin yang disampaikan tadi. Begitu Pak Gus Aska, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Basir atas tanggapan, masukan, dan juga kreatif marketing, cari murid yang banyak, kreatif pengelolaan, sehingga apa? Sehingga pertama yang dilakukan adalah kreatif marketing dulu, cari murid yang sebanyak-banyaknya, karena apa? Disitulah ekonomi nanti muncul. Kemudian yang kedua menurut saya adalah kreatif pelayanan gitu ya, artinya pelayanannya yang bagus, yang memberikan kepuasan terhadap pelanggan, sehingga orang akan senang menyekolahkan di lembaga kita. Dengan itu nanti otomatis kesejahteraannya akan naik. Muridnya banyak, jamnya kan banyak ngajarnya, itu akan naik. Kemudian kreatif lagi, jadi guru jangan hanya ngajar kemudian pulang, tapi kreatif buat karya-karya ya, buku misalkan, menulis, menjadi penulis-penulis di jurnal atau penulis-penulis di koran, majalah apapun itu nanti akan menambahkan penghasilan dan ilmunya akan tersalurkan. Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Gus Nafis dan juga Pak Yai, saya sendiri berpendapat bahwa memang untuk pencapaian sebuah keberhasilan pendidikan memang membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu diupayakan itu tadi sikap-sikap profesionalisme. Ketika gurunya sejahtera, dia akan mengajar dengan motivasi yang kuat sehingga mengajarnya bagus ya. Ini kalau dalam konteks pendidikan. Ketika dimotivasi dengan kesejahteraan, mereka sudah tidak lagi atau meminimalisir apa istilahnya tuh bercabang-cabang pikiran gitu ya. Jadi
fokus pada pekerjaan sebagai pendidik, begitu kan. Kemudian yang berikutnya itu bahwa kemajuan sebuah pendidikan, lembaga pendidikan itu memang perlu disokong dengan yang namanya dana, sehingga ketika dana besar masuk, otomatis guru-gurunya akan dilatih, anak-anaknya fasilitasnya bagus kan seperti itu. Tetapi ada cara-cara, solusi tidak harus pendidikan, tidak harus orang tidak punya duit itu dilarang sekolah gitu ya. Kan ada ungkapan orang miskin dilarang sekolah gitu kan. Orang miskin dilarang sekolah di sekolah yang maju gitu. Saya kira tidak seperti itu. Ada upaya-upaya seperti subsidi silang misalnya untuk anak-anak yang berprestasi, untuk orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu. Lah ini pentingnya sebuah inovasi dalam pendidikan dan ini sudah sangat marak ya saat sekarang ini misalnya sekolah-sekolah yang bagus itu menyelenggarakan siapa yang misalnya hafiz Al-Quran masuk tanpa tes, masuk tanpa SPP misalnya seperti itu. Ini terutama di sekolah-sekolah swasta. Tetapi di sekolah negeri pun ada yang seperti itu, di perguruan tinggi negeri pun seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari inovasi. Inovasi di mana ketika dana yang begitu besar, biaya untuk kalau dalam konteks pendidikan ya perusahaan ini kan lembaga gitu ya, dibutuhkan sangat besar untuk mengimbangi kemajuan atau lajunya teknologi. Di satu sisi mereka ingin mengangkat orang-orang yang berpotensi atau anak-anak yang berpotensi sehingga ada subsidi silang seperti itu. Ini sebuah terobosan inovasi yang saya kira dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi ya. Kalau dalam perusahaan yang konteks sekarang kita bicara kan buku referensinya itu perusahaan sekali gitu. Terutama yang satu sekolah biasanya punya kebijakan sendiri. Ada yang dimonitor kepala sekolahnya kalau gitu supaya pelaksanaan pembelajaran dari sekolah. Jadi dapat diawasi meskipun daring. Saya juga inovasi-inovasi ini nanti bagaimana dari pikiran terlebih dahulu muncul, kemudian diimplementasikan ke dalam hal-hal yang bersifat fisik ya, bersifat materi sehingga ada bentuknya. Karena orang percaya itu ketika ada bentuknya. Terkena refocusing untuk kegiatan PPKM ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan teori-teori tadi, teori bahwa pengeluaran dan sebagainya itu, bagaimana ini di dunia pendidikan ini, Pak Guru, Bu Guru yang pegawai negeri setiap bulan dapat ini, biar muridnya ya dapat ilmu yang sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Nur Hamid tadi. Jadi pertanyaan itu, apakah bisa itu teori-teori ini sekarang ini, bagaimana nih menghadapi situasi yang sekarang ini dengan teori-teori yang kemarin, yang disampaikan tadi. Begitu Pak Gus Aska, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Basir atas tanggapan, masukan, dan juga pertumbuhan yang sangat cepat, makanya dinamakan disrupsi. Ada paradigma yang perlu dikembangkan pada saat disrupsi teknologi ini bahwa bukan hanya hal-hal yang bersifat teoritis saja yang ditampilkan atau yang bisa dilakukan dengan berbasis internet ya. Ini yang mungkin perlu diluruskan ini. Jadi segala sesuatu yang berbasis internet itu pada saat sekarang ini betul-betul sudah merambah ke seluruh aspek, bukan hanya teori. Jadi bukan hanya pada tataran teori, tetapi praktek pun begitu. Coba bayangkan sekarang ini, kecuali kalau yang mungkin yang memang harus secara fisik, hadir secara fisik ya, seperti kalau di dunia industri itu misalnya seperti perangkat, misalnya seperti kalau perangkat mesin saja sekarang sudah pakai teknologi. Jadi daring, menjalankan teknologinya itu via daring ya, karena saya lihat di SMK-SMK yang sudah canggih itu seperti itu. Itu berlangsung. Yang ketiga adalah problemnya adalah peraturan PPDB yang sifatnya adalah zonasi. Jadi kalau dulu melihat bahwa ada satu sekolah atau madrasah yang banyak diikuti dari berbagai daerah, karena sekolah itu adalah
maju, sarana prasarananya lengkap, bahkan juga sistem perekonomiannya bagus. Banyak orang-orang dari desa maupun kota berduyun-duyun di satu sekolah itu. Sehingga apa? Sekolah yang justru ada di daerahnya, yang satu zona ini malah banyak ditinggalkan. Mereka kemudian menuju kepada satu sekolah yang dikatakan favorit. Dengan adanya Merdeka Belajar itu, tidak ada yang namanya kemudian sistem sekolah favorit. Memang ada plus minusnya juga. Ini juga nanti menjawab daripada pertanyaan Gus Lintar, sampai seberapa efektifkah Merdeka Belajar ini diterapkan. Saya kira memang seperti sistem zonasi, ada baiknya memang. Jadi ada banyak sekolah yang kemudian regrouping. Satu sekolah SD itu banyak yang kita bisa lihat di desa itu banyak yang tutup. Saya tidak tahu apakah karena faktornya KB-nya berhasil atau yang muda-muda itu sudah asik dengan gadgetnya sehingga yang nggak mau nikah, sehingga penduduk ini semakin berkurang. Lah, ini kan kemudian banyak sekolah-sekolah SD itu yang gulung tikar ini. Lah ini bermasalah sehingga ada wacana muncul kemudian programnya Pak Nadiem ini dengan sistem zonasi ini. Walaupun zonasi ini baru berlaku di sekolah ya. Kalau madrasah saya kira belum. Manfaatnya apa? Manfaatnya jadi sekolah-sekolah yang ada di satu zona itu adalah bisa terisi, tidak gulung tikar itu. Nah, di dalam sistem zonasi itu hanya sekian persen dari yang satu zona itu yang bisa masuk. Semuanya mengakomodir yang ada di satu wilayah, sekiranya akan menunjang daripada Merdeka Belajar ini. Tentunya juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari satu daerah. Ya, secara garis besar, kita memang tidak bisa memaksakan satu kondisi di masyarakat itu dan disamakan pada masyarakat yang lain. Itu tergantung daripada apa. Satu mungkin juga pendanaan, yang kedua juga SDM-nya. Kalau pendanaan saya kira nanti tadi itu juga ada yang namanya bagaimana membangun entrepreneurship di dalam satu lembaga. Kalau masalah SDM saya kira juga nanti bisa diikutkan sumber daya manusianya ini, guru-gurunya, diberikan pelatihan-pelatihan dan yang lain. Saya kira demikian, Gus Falah. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi. Tambahkan sedikit, Gus. Oke, monggo. Bu Inung, silakan. Ya. Oke, terima kasih sedikit aja karena sudah lelah sepertinya ini. Udah sore, tapi ada hal yang prinsip yang harus dikonfirmasikan terkait dengan Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar tadi sudah lengkap disampaikan oleh Gus Nafis. Tetapi ada hal lain, bukan sekedar, terutama sistem zonasi ya. Sistem zonasi itu bukan sekedar bagaimana sekolah itu memperoleh siswa atau tidak. Tetapi sebetulnya di sini potensi setiap anak peserta didik yang mungkin justru sebagai target utama. Artinya sekolah favorit itu disimbolkan dengan ada simbol-simbol untuk sekolah favorit, misalnya anaknya pinter-pinter, kemudian nilainya tinggi-tinggi, hasil UN-nya terutama ya. Kemudian mungkin secara ekonomi juga seperti itu. Kalau sekolah yang mungkin bukan nilainya, tapi mungkin dari sisi mahalnya begitu ya. Sehingga sekolah-sekolah yang tidak diklaim sebagai sekolah favorit menjadi sekolah yang underqualified, kemudian dikatakan sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Nah, untuk mengantisipasi ini ada sistem zonasi. Jadi zonasi ini bukan sekedar biar mereka dapat siswa atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana kita merubah paradigma sekolah-sekolah yang tadi dikatakan sebagai sekolah yang kurang, yang siswanya itu nilai UN-nya mungkin, paradigma waktu itu kan UN ya, nilainya rendah. Nah, bagaimana agar anak ini bukan hanya UN, karena seperti pada minggu yang lalu pertemuan kita, anak itu multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu bukan hanya matematik logik, bukan hanya bahasa, bukan hanya nilai UN-nya yang tinggi lah katakanlah. Tetapi yang lainnya bisa dioptimalkan. Nah, pressure dari pemangku kebijakan, pressure dari birokrasi ini juga
ke birokrasi sekaligus nih, Merdeka Belajar ini, bukan hanya ke pembelajarannya tapi birokrasi. Bagaimana secara birokrasi tidak terlalu ikut campur tangan. Kan pada waktu itu ada istilah depressor. Ini untuk mungkin kepala-kepala dinas dan lain sebagainya, harus jangan ada yang nilai UN-nya tuh sekian sehingga dengan cara apapun ditempuh. Nah, ini yang sebetulnya kemudian menjadikan budaya yang tidak sehat begitu. Nah, anak-anak yang nilai UN-nya tidak tinggi tadi itu bisa ditingkatkan, dioptimalkan dengan kemampuan yang lainnya sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau tidak favorit karena setiap sekolah pasti akan favorit dengan keistimewaan masing-masing. Itulah sebabnya kenapa tidak ada lagi yang namanya sistem seperti yang dulu kemudian menjadi zonasi. Maksudnya agar semua sekolah menjadi favorit. Tidak ada lagi sekolah yang favorit atau tidak favorit, tapi semuanya akan menjadi bagus dengan optimalisasi dari guru. Makanya guru juga harus dituntut untuk peka, jeli terhadap setiap karakteristik. Jadi Merdeka Belajar ini memang skupnya luas sekali ya, termasuk birokrasi itu tadi. Seperti itu mungkin tambahannya Gus, karena yang lainnya sudah lengkap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Inung. Luar biasa tambahannya, sepakat sekali. Penguatannya pada dataran teknisnya adalah kemudian dilakukan secara besar-besaran di eranya Pak Nadiem Makarim ini. Dan ini juga yang membedakan itu tadi. Jadi di mana kurikulum 13 itu kita itu tadi. Jadi lebih menekankan pada aspek-aspek yang di mana keberhasilan siswa itu lebih banyak ditopang kepada aspek kognitif yang tadi ukuran-ukurannya adalah ada ujian nasional itu sendiri. Nah, ini kan kemudian ada yang namanya kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang disempurnakan itu kemudian tidak hanya mengacu pada itu saja, tetapi ada nilai-nilai di mana nilai-nilai karakter itu masuk menjadi poin di dalam salah satu pintu masuk dalam kelulusan daripada anak-anak sekolah ataupun madrasah di tingkat akhir ini. Jadi saya kira memang banyak aspek yang membedakan, tetapi salah satunya adalah itu. Barangkali mungkin ditambah oleh Bu Inung, boleh monggo. Oke, baik. Ya, Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013. Kalau kita bicara Merdeka Belajar dalam konteks paradigma, ya sebetulnya sudah lama. Channel YouTube saya, ini mohon maaf ya, channel YouTube saya itu dari sejak 2010 sudah saya kasih nama penggerak Merdeka Belajar. Jadi paradigma ini sudah sangat lama. Ketika kita belajar di perguruan tinggi pun sebetulnya sudah banyak teori-teori yang sesungguhnya ingin membebaskan anak-anak dari belenggu, ya. Artinya anak-anak dengan segala potensinya itu hendaknya dimerdekakan dengan perlakuan oleh orang tua dan guru begitu. Ini kalau sebagai paradigma. Kemudian di sisi lain, ketika kita bicara Merdeka Belajar sebagai sebuah kebijakan, ya memang ini baru-baru ini Merdeka Belajar ini dinyatakan sebagai kebijakan, sehingga kebijakan ini ya mau tidak mau harus dilakukan, kan begitu, harus dilaksanakan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kurikulum 2013? Kurikulum 2013 yang sebetulnya misi utamanya itu adalah bagaimana potensi peserta didik yang dulu dipeta-petakan pada usia SD dia bisa memahami apa, pada usia SMP dia akan bisa memahami bagaimana dengan ruang lingkup standar isi, standar kompetensi lulusan. Tetapi kemudian pada kurikulum 2013 ini dengan merujuk pada taksonomi Anderson, taksonomi Bloom ya, yang kemudian direvisi oleh Anderson, memungkinkan pada usia SD anak-anak bisa mencapai hal-hal yang diajarkan pada usia SMA atau SMK, bahkan mungkin perguruan tinggi.
artinya kemampuan anak itu unlimited, tidak terbatas. Nah, ini juga terkait dengan Merdeka Belajar sebetulnya. Jadi tidak ada sekup-sekup yang menyeragamkan ketika usia SD harus kemampuannya seperti ini loh. Tidak, digambarkan dalam taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson itu bahwa pada usia SD, usia TK, usia SMP, SMA seperti apa itu anak-anak itu unlimited sebetulnya. Itu kaitannya antara Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013. Sehingga bisa dikatakan kurikulum 2013 itu ya berarti sangat mensupport, sangat berkepentingan dengan yang namanya Merdeka Belajar. Jadi paradigma Merdeka Belajar itu sangat dipakai dalam kurikulum 2013. Nah, saya kira seperti itu ya, ini dalam dua konteks, kebijakan atau paradigma. Merdeka Belajar sebagai paradigma dan Merdeka Belajar sebagai sebuah kebijakan. Seperti itu, Gus Nafis. Terima kasih. Oke. Sedikit tambahan mungkin ya, Winung. Ya, memang betul ada berkaitan dengan kebijakan, tetapi memang ada hal-hal yang di dalam kurikulum 2013 berkaitan dengan Merdeka Belajar itu ada poin-poin tertentu yang itu tidak atau ada di kurikulum 2013 ini berkaitan dengan Merdeka Belajar. Misalkan kalau dulu kita UN, sekarang itu ada yang namanya AKM. AKM itu tidak menjadi satu ukuran kelulusan hanya untuk memetakan saja. Maka ada sekarang istilah soal-soal itu, anak-anak itu bagaimana, ada soal yang namanya numerasi, ada juga soal literasi. Nah, itu yang sedikit berkaitan dengan materi untuk asesmen kompetensi yang itu tidak tidak ada di dalam ujian nasional. Sekarang ini dengan adanya literasi luar biasa, anak-anak bagaimana berpikir, bagaimana kemudian anak-anak punya kemampuan numerik. Nah, itu tidak ada di dalam kurikulum sebelumnya. Kemudian juga ini ada yang namanya survei karakter ini. Di Indonesia ini termasuk karakter itu memang mahal sekali. Dan itu memang, ya kalau betul kata Bu Inung bahwa kreatif marketing, cari murid yang banyak, kreatif pengelolaan, sehingga apa? Sehingga pertama yang dilakukan adalah kreatif marketing dulu, cari murid yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Disitulah ekonomi nanti muncul. Kemudian yang kedua menurut saya adalah kreatif pelayanan gitu ya. Artinya pelayanannya yang bagus, yang memberikan kepuasan terhadap pelanggan, sehingga orang akan senang menyekolahkan di lembaga kita. Dengan itu nanti otomatis kesejahteraannya akan naik. Muridnya banyak, jamnya kan banyak ngajarnya, itu akan naik. Kemudian kreatif lagi, jadi guru jangan hanya ngajar kemudian pulang, tapi kreatif buat karya-karya ya, buku misalkan, menulis, menjadi penulis-penulis di jurnal atau penulis-penulis di koran, majalah apapun itu nanti akan menambahkan penghasilan dan ilmunya akan tersalurkan. Terkena refocusing untuk kegiatan PPKM ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan teori-teori tadi, teori bahwa pengeluaran dan sebagainya itu, bagaimana ini di dunia pendidikan ini, Pak Guru, Bu Guru yang pegawai negeri setiap bulan dapat ini, biar muridnya ya dapat ilmu yang sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Nur Hamid tadi. Jadi pertanyaan itu, apakah bisa itu teori-teori ini sekarang ini, bagaimana nih menghadapi situasi yang sekarang ini dengan teori-teori yang kemarin yang disampaikan tadi. Begitu Pak Gus Aska, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, sehingga ini yang saya jawab yang di ekonominya ya Bunda ya, kalau pendidikan saya kurang paham. Jadi ya tadi yang seperti disampaikan Gus Aska bahwa betul ada sekarang hotel-hotel karena memang pandemi mati, jadi dibuat karantina, terus bisnis-bisnis juga
yang tadinya mati supaya nggak mati harus kreatif lagi. Salah satunya deket sama orang-orang yang kreatif, memanfaatkan media sosial yang tadinya sempat mati karena pandemi, jadi ada lagi, bangkit lagi begitu. Itu sedikit saja Bunda dari saya. Begitu Pak Wujud. Kalau yang pendidikan saya yakin Bunda dan teman-teman jauh lebih paham dan bisa menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Luar sekali dan biasa. luar biasa. Saya malah jadi baru tahu ternyata iya, Merdeka Belajar juga banyak diakali oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu ya. Memang tadi seperti apa yang dikatakan oleh Gus Lintar bahwa tidak lepas yang namanya kebijakan itu pada akhirnya ada orang-orang tertentu yang diuntungkan, ada juga yang memang tidak beruntung tapi pengen diuntungkan. Akhirnya melakukan berbagai macam cara seperti itu yang dilakukan pun yang terjadi pada kasus-kasus yang ditemukan oleh Dan Basir ini. Nah, barangkali ini temuan yang menarik karena Dan Basir ini di lapangan itu ya. Kita kan tahunya bagaimana kemudian Merdeka Belajar itu berlaku, zonasinya berlaku, tapi memang yang namanya hukum kadang-kadang ya diakali seperti itu kan. Intinya secara administrasi sudah lengkap, bahkan kita tidak tahu katanya orang mampu tapi justru dengan ingin hanya memasukkan anaknya di sekolah favorit dengan berbagai macam cara dia melakukan seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi PR kita bersama, terutama adalah pemangku kebijakan bagaimana supaya minimalisir seperti itu. Karena kalau itu berlaku dan kemudian apalagi ya lurahnya, apalagi ini hanya orang dukcapilnya dan kemudian diberikan nanti 1 juta dan yang lainnya, itu yang penting sudah ini. Nah, ini perlu ada penindakan-penindakan. Saya sepakat sekali perlu ada yang namanya interkoneksi antar satu sistem yang bisa dipantau di dalam sistem Merdeka Belajar itu yang berkaitan dengan yang namanya sistem zonasi. Karena pada prinsipnya tujuannya itu tadi bukan untuk menjadikan orang supaya ingin sekolah di sekolah tertentu saja. Tapi bagaimana tadi yang dikatakan oleh Bu Inung, kalau bahasa saya itu satu tadi. Persoalannya cepat tuntas. Banyak sudah boleh. Begini, jadi sebuah kebijakan itu memang yang pertama kali harus dibangun itu mindset-nya dulu. Ketika mindset kita sudah siap, apapun kebijakannya itu akan lebih mudah diterapkan gitu ya. Dalam hal ini kasus yang disampaikan oleh Pak Dan tadi itu betul sekali. Bahkan ada semacam perpindahan secara besar-besaran ya. Itu pertanda bahwa masyarakat kita ini belum terlalu siap, mindsetnya belum berubah. Jadi mindsetnya tetap saja mau mengejar sekolah favorit. Padahal maksud dan tujuan dari kebijakan ini maksudnya kan agar semua sekolah itu nantinya akan menjadi bagus semua begitu ya. Tapi faktanya seperti itu. Jadi saya kira bukan masalah barcode atau tidak barcode ya, tetapi bagaimana semua orang itu harus merubah mindset dulu bahwa kebijakan tentang zonasi, tentang Merdeka Belajar, tentang sekolah penggerak dan lain sebagainya itu ya kita siap mental dulu. Artinya kita harus percaya bahwa semua sekolah, semua anak itu bisa menjadi bagus. Semua anak itu bisa menjadi juara. Sehingga kalau semuanya memiliki mindset seperti itu, tidak ada lagi yang namanya kemudian menghalalkan segala cara dengan merepotkan Pak Polisi, merepotkan Pak Lurah, dan lain seterusnya. Ini penting sekali, jadi harus ada pihak-pihak yang memang, ya bukan pihak ya, semua kita mungkin ya, semua kita harus menyadarkan diri kita masing-masing, kita harus rajin-rajin mengkampanyekan bahwa ruh dari Merdeka Belajar itu ya antara lain itu tadi. Buat apa menggunakan jalan-jalan yang tidak fair, sementara tujuan kita ini sangat mulia, kan begitu. Penting juga dilakukan oleh setiap, terutama ini yang ada di wilayah pendidikan ya, guru, pengawas, kemudian stakeholder. Ini memiliki kesamaan visi,
kesamaan visi bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi keadilan gitu loh. Ini kan sekarang ini ketidakadilan ya, ada favorit, tidak favorit, ada yang capek, ada yang tidak, ada yang melanggar, ada yang tidak. Seolah-olah keadilan ini sangat nyata gitu, ketidakadilan ini. Nah, itulah tugas kita, terutama yang di level ya. Kalau di sini kan saya kira orang-orang yang penting semua ya, itu pentingnya untuk menyadarkan masyarakat tentang hal itu. Seperti itu Pak Dan, terima kasih Mas Pala.